Harus disadari, jika kehidupan sehari-hari sudah sangat ketergantungan dengan teknologi. Semua serba digital, serba online. Jika mengaitkan dengan COVID-19, akhirnya didorong untuk memahami dunia teknologi digital, harus paham internet, bahkan akhirnya harus mengeluarkan tabungan untuk membeli peralatan online. Sebut saja handphone untuk sekolah daring anak atau rapat jarak jauh menggunakan aplikasi video call. Kebutuhan sehari-hari dengan belanja online, mau makan saja sudah ada penyedia jasa antar makanan online, dan masih banyak lagi. Dulu orang bekerja jam 7 atau jam 8 pagi berangkat, pulang jam 2 siang atau jam 4 bahkan 5 sore. Bahkan bisa kita tebak jenis pekerjaan dari jam mereka bekerja. Katakanlah dalam waktu normal, jika sampai tempat kerja jam 7 dan pulang sekitar jam 2 siang, itu biasanya pegawai negeri. Jika sampai tempat kerja jam 8 atau jam 9 dan sampai rumah kisaran jam 4 atau 5 sore, biasanya pegawai swasta. Atau jika berangkat siang dan pulang malam, itu biasanya pekerja part-time. Sedangkan orang yang hanya di rumah saja biasanya pengangguran. Namun zaman sekarang, apakah itu bisa sebagai patokan? Tentu tidak. Tanpa perlu penjelasan detail, orang yang dianggap sebagai pengangguran karena hanya di rumah saja, tidak keluar rumah, bukan berarti tidak punya pekerjaan. Pekerjaan yang memanfaatkan dunia teknologi digital yang tidak ada ikatan dengan instansi, dengan aturan jam kerja, akan melakukan pekerjaannya di mana saja dan kapan saja. Sebut saja YouTuber. Tidak perlu dijelaskan detail apa itu YouTuber, apa itu YouTube. Hampir semua orang sudah tahu apa itu YouTube. Namun, apakah semua orang tahu kalau video yang mereka tonton di perkantoran, di mall, di jalan raya, di tempat wisata, di pabrik-pabrik besar, dan lainnya adalah video yang dibuat oleh konten kreatif yang sebagian dari mereka adalah dilakukan dari rumah, berjam-jam, bahkan berhari-hari. Artinya adalah perkembangan teknologi digital, perkembangan gadget, merubah pandangan orang tentang pekerjaan, aktivitas, dan lain-lain. Menjadi YouTuber itu menjanjikan, hanya bermodal bakat, kemauan, kesabaran, konsistensi, tidak putus asa, dan pastinya doa. Jika dijalani dengan benar, bisa untuk memperbaiki kebutuhan hidup. Banyak YouTuber pemula yang bukan selebritis terkenal bisa menghasilkan puluhan, ratusan juta, bahkan miliaran dalam sebulan. Sebagai penyemangat dan motivasi para pemula, di sini admin juga merasakan hal yang sama. Paling tidak jutaan rupiah pasti ada setiap bulannya. Bukankah ini sangat menjanjikan? 28 November 2021, dengan tekad dan kemauan, beberapa warga Beran RT 07 berusaha menjadi pelopor bagi warga Beran RT 07 lainnya untuk mencoba keberuntungan sebagai YouTuber. Ini bukan sok ngartis. Ini bukan sok pintar, tapi ini bekerja tahap demi tahap untuk kesejahteraan. Kenapa hanya menonton video orang yang memperkaya orang lain kalau kita sendiri bisa melakukannya, bisa membuat video agar dinikmati pengguna YouTube dan tentunya mendapatkan penghasilan. Beberapa warga Beran melakukan kunjungan pertamanya di Gardu Pandang Kaliurang. Di situ sebut saja YouTuber Ante Pitu dibebaskan untuk mengambil video tentang alam sebebas mungkin dan sebanyak mungkin. Kenapa harus alam? Karena untuk pembelajaran dasar adalah belajar tentang membuat konten YouTube yang berhubungan dengan alam. Sebut saja konten relaksasi. Kenapa konten relaksasi? Karena pada dasarnya sangat mudah. Tidak perlu banyak peralatan mahal dan hampir no budget. Yang terpenting adalah potensi minat penontonnya secara global, tidak hanya penonton Indonesia saja. Itu artinya lebih cepat mendapatkan penonton atau bahasa kerennya viewer. Perlu diketahui bersama, video dengan 10.000 viewer mendapatkan rupiah kisaran 150 ribuan. Video yang ditonton 300.000 kali mendapatkan kisaran 1,4 juta rupiah. Video dengan 1 juta viewer bisa mendapatkan penghasilan 5, 7, 10, bahkan 15 juta atau lebih. Penting untuk dipahami, itu semua tergantung banyak faktor. Bagaimana mengelola channel YouTube kita, menarik atau tidak, seberapa banyak iklan yang masuk, dan lain-lain.
Tentu dengan keterbatasan tidak bisa dijelaskan detail di sini. Mau bertanya lebih jauh, mari kita belajar bersama-sama dengan warga Beran lain yang sudah berusaha memulainya. Kembali ke Gardu Pandang Kaliurang, konten relaksasi menjadi awal pembelajaran untuk menemukan jati diri sebagai YouTuber. Semua perlu tahap, tidak hanya 1 tahun, bisa jadi 3, 4, atau 5 tahun baru bisa menuai hasil. Semua tergantung masing-masing. Namun perlu diketahui juga, banyak YouTuber pemula baru berjalan belum ada 1 tahun sudah mendapatkan hasil jutaan rupiah, bahkan lebih. Pasti akan ada tahap selanjutnya, seperti membuat akun, mengedit video, upload video, hingga proses pendaftaran monetisasi atau pencairan uang hasil jerih payah sebagai YouTuber. Semua akan terus dikawal dan dipandu oleh kreator konten kreatif tanpa meminta imbalan serupiah pun. Mari belajar bersama-sama, bersenang-senang bersama untuk kesejahteraan sendiri-sendiri. Setelah dirasakan cukup, akhirnya YouTuber Rantai Pitu menuju perjalanan pulang. Banyak cerita yang tercipta dalam perjalanan. Salah satu YouTuber Rantai Pitu sepeda motornya bermasalah, akhirnya diperbaiki bersama-sama. Sejenak bincang-bincang dengan YouTuber Rantai Pitu di tempat makan sambil menikmati hidangan. Walaupun hanya hidangan sederhana, namun nikmatnya luar biasa. Ini adalah keluarga. Keluarga yang dilahirkan bukan dari orang tua yang sama, namun punya misi yang sama, yaitu mensejahterakan keluarga yang berbeda, yaitu keluarga masing-masing. Mari kita ciptakan peluang. Jika tidak bisa menciptakan peluang, kenapa harus ragu untuk memanfaatkan peluang? YouTube sedang berbaik hati pada semua orang yang mau menjadi kreator konten kreatifnya, yang mau menjadi YouTuber bukan hanya menjadi penonton saja. Berbaik hati menjadikan pekerjaan lebih dihargai. Berbaik hati menjadikan hobi tersembunyi dapat dinikmati oleh seluruh orang di dunia ini. Silakan dicatat dan pasti terbukti jika usaha keras tidak akan mengkhianati.